Halo semua, saya ucapkan selamat datang dan mari mendengarkan penjelasan berikut ini terlebih dahulu. Apapun yang dilakukan oleh Palestina atau Israel selama bermungsuhan, nggak bener itu. Nggak bener. Kamu jangan ikut dukung. Semestinya damai. Jangan melebar, malah boikot. Kamu itu fatwa ngawur. Wis kadung kulaan aqua nyampe 1 tronton loh, malah haram. Kulaan Royco gitu nyampe ribuan renteng, haram. Sodorkan satu ayat, sodorkan satu hadis yang Rasulullah di waktu mengangkat senjata untuk perang dengan orang-orang kafir, lalu Rasulullah memboikot makanan. Sodorkan satu ayat kalau ada. Mikir itu yang rahmatan lil alamin gitu loh. Jangan mikir hanya pikiran kamu sendiri, jangan mikir hanya nafsu sendiri. Bagaimana jikalau orang-orang kafir itu, non-muslim itu memboikot semua produk non-muslim dilarang, diantarkan ke orang Islam, gimana coba? Kukot wong Islam ora sing HP. Produksi mobil motor kabeh non-muslim semua. Kamu pengen haji, tunggu perahu. Mangkat mondok dari Tangerang ke sini terus sepeda ontel. Sepeda ontel saja produksi Jepang. Abi melaku. Dulu nyampe Almubuharo gak sikilmu keri ning Pekalongan. Dengerin itu fatwa, silakan Anda berfatwa. Pikirkan maslahatil umat. Kemaslahatan umat dipikir. Bagaimana jikalau semua rakyat Indonesia tidak mau beli aqua semisal, lalu pabrik aqua tutup di Indonesia. Padahal karyawan yang ada di pabrik aqua 99% orang Islam semua. Coba. Terjadi kontroversi, terjadi permusuhan global. Caranya nggak seperti itu, Kang. Dengerin ini, silakan Anda berfatwa. Cara pandangnya itu jangan satu titik. Pandangnya itu orang banyak. Demi kemaslahatan orang banyak. Dulu ada seorang sahabat dalam majlis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada salah satu sahabat yang kentut. Lalu ditanya yang lain, kamu kentut ya? Enggak. Kamu tanya, kentut enggak. Orang enggak kabeh. Lalu temannya yang satu bilang, tunggu aja nanti. Pokoknya nanti kalau waktunya sholat atau ada yang berdiri ambil air putih, dia yang ngentut. Rasulullah menyampaikan ilmu berkali-kali. Hampir masuk waktunya sholat, Rasulullah membuat pengumuman, barang siapa yang memperbarui wudhunya maka pahalanya sekian. Sahabat-sahabat ngadeg kabeh. Tidak terdeteksi siapa yang kentut. Ini loh Rasulullah, ini loh nyampe seperti ini loh, kemaslahatannya luar biasa. Mikirkan umat loh, nyampe luar biasa. Beliau berdamai kepada non muslim, tidak pernah membuat onar. Kamu itu bukannya mendamaikan semuanya, malah ngajak perang bareng ya. Gak bener itu. Ad-dharar la yuzalu bid-dharar. Bahaya madharat jangan dihilangkan dengan cara mendatangkan madharat yang baru. Kamu dijotos temenmu, pleng, lalu kamu balas pleng, lalu temen yang kamu jotos cari bolo. Cari bolo Ma'ruf gede dhuwur. Anggap saja Ma'ruf ini orang Amerika. Lalu Ma'ruf bawa rodal. Apa terus selesai? Nanti yang satu juga gitu, apa selesai? Nggak selesai, Kang. Wala ta'awanu bil itsmi wal udwan. Jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Nggak bener itu. Semestinya di waktu terjadi perang antara Israel dan Hamas, antara Israel dan Palestina, semestinya bagaimana cara untuk mendamaikan mereka. Orang kok malah bendera Israel robek. Itu seumpamanya bendera kamu, gimana kamu coba? Rumah kamu yang ada di Israel itu terus non muslim semua, Yahudi semua, nggak ada orang Islam. Caranya jangan gitu. Di waktu ada madharat, oh coba tambahi madharat.
Kang iki jotos aku cepleng, tak jotos cepleng. Terus Kang iki nggowo siapa namanya Fahri. Saya nggowo Hadi Basat. Apakah selesai? Enggak selesai. Datangkan itu Ustaz Salim. Jadi itu dia kawan-kawan dan Bapak Ibu, sebagaimana sudah kita simak bersama satu penjelasan ataupun satu uraian dari seorang ustadz ya, dan karenanya bagaimana menurut Bapak Ibu dan kawan-kawan semuanya. Dan satu hal yang memang tidak bisa dipungkiri bahwa situasi yang sedang berlangsung antara Israel versus Hamas itu telah memunculkan beragam reaksi, beragam opini di tengah-tengah masyarakat. Dan beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu semua ya, memang ramai sekali pembahasan ataupun seruan terkait dengan ya adanya upaya untuk melakukan gerakan boikot ya terhadap produk yang pro terhadap Israel. Bahkan beberapa waktu yang lalu juga ramai sekali pembahasan mengenai fatwa dari Majelis Ulama Indonesia. Lalu kemudian Bapak Ibu, dalam cuplikan video yang sudah kita simak tadi, beliau juga berbicara ya terkait dengan beragamnya reaksi masyarakat ya tentang apa yang sedang berlangsung. Terutama tadi di bagian awal beliau menggunakan istilah ya Israel ataupun Palestina Bapak Ibu ya. Dan memang Bapak Ibu semua, ini kan juga sudah berlangsung ya sekitar 8 pekan ya. Terutama ini kan konteks utamanya adalah Israel yang sedang melakukan perlawanan balasan kepada pihak Hamas. Tetapi terlepas dari banyaknya reaksi, banyaknya opini Bapak Ibu semua terkait dengan apa yang sedang berlangsung di sana, satu hal tadi yang disampaikan oleh Pak Ustadz ini ya, di bagian awal beliau menegaskan bahwa kalau itu tidak baik ya, apapun itu maka jangan ikut-ikutan. Apapun itu, kalau itu tidak mendatangkan manfaat yang membangun, yang kemudian mendamaikan, menurut beliau janganlah ikut-ikutan. Wah, itu bagus sekali kawan-kawan ya. Ini baru kali ini ya saya lihat secara langsung ini dalam sebuah penjelasan ya seorang pemuka agama yang kemudian menyampaikan satu opini, satu pendapat yang saya pikir ini sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu. Dan itu memang saya pikir ya satu cara pandang yang baik sekali ya untuk melihat situasi yang sedang berlangsung di sana. Apalagi kalau kemudian ketika ada orang yang berbicara terkait dengan kemanusiaan ya, berbicara mengenai keprihatinan terhadap apa yang sedang berlangsung di sana, tapi di satu sisi mendoakan Israel untuk dibinasakan ya, tentu memang beda cerita sekali teman-teman. Jadi Bapak Ibu semua oh ya, maksud saya tadi bukan baru pertama kali ya, tetapi ini salah satu pemuka agama ya. Beliau ini seorang ustadz yang kemudian menyampaikan cara berpikir ataupun tanggapannya beliau atas apa yang sedang berlangsung di sana teman-teman. Sebenarnya opini-opini yang hampir sama ini teman-teman, yang saya lihat itu mencoba melihat ya situasi yang sedang berlangsung ini dari kacamata kemanusiaan, tetapi juga secara netral ya, secara objektif mereka menyampaikannya. Juga ada beberapa pemuka agama lain Bapak Ibu ya yang ramai diperbincangkan juga beberapa waktu belakangan ini, karena mereka ya mencoba melihat ataupun mengamati apa yang sedang berlangsung di sana dengan sebaik-baiknya, dan mereka mencoba ya selalu mengutamakan bagaimana sebenarnya yang paling penting dan yang paling utama adalah untuk situasi di sana benar-benar kembali kondusif, karena tidak bisa diabaikan ya saudara dan saudari semuanya, bahwa situasi ini yang sudah berlangsung sudah 8 pekan itu kan yang paling banyak dirugikan sebenarnya adalah masyarakat biasa ataupun warga sipil. Itu sebenarnya Bapak Ibu ya. Oke teman-teman, jadi bagaimana ya menurut Bapak Ibu dan kawan-kawan semua terkait dengan ulasan dari Pak Ustadz ini. Tetapi bagi saya secara pribadi ini satu pemikiran yang luar biasa yang kemudian beliau sampaikan, terutama satu pesan tadi yang dikatakan ya, kalau itu tidak baik jangan ikut-ikutan ya. Tetapi beliau lebih mengutamakan untuk ya antara kita ini yang berbeda semuanya agar bisa hidup berdampingan satu dengan yang lainnya. Jadi Bapak Ibu, saya melihat bahwa apa yang disampaikan ini bukan memihak kepada salah satu di antaranya, tetapi beliau lebih mengorientasikan apakah itu baik atau tidak. Nah itu dia Bapak Ibu ya. Lalu mari kita lihat beberapa jam belakangan ya, ini sekitar 6 jam yang lalu kawan-kawan ya. Di sini ada penjelasan terkait dengan Netanyahu juga merespon ya gencatan senjata selama 4 hari dengan Hamas Israel ini. Nah, Bapak Ibu semua, ini memang juga memunculkan beragam reaksi. Tadi saya ada baca ya ataupun saya ada lihat beberapa penjelasan terkait dengan kesepakatan ya untuk dilaksanakannya gencatan senjata ini selama 4 hari. Salah satu diantaranya adalah dibebaskannya Sandra ya Bapak Ibu ya. Dibebaskannya Sandra yang warga Israel ya untuk dibebaskan oleh pihak Hamas. Tetapi imbalannya adalah dengan adanya gencatan senjata dan juga beberapa kesepakatan lainnya. Dan Bapak Ibu semua, kalau kita perhatikan ini kalau tidak salah ya, ini yang mendamaikannya bukan mendamaikan, tetapi yang memediasi ataupun yang menengahi ini adalah Qatar ya. Ya Bapak Ibu ya, kalau tidak salah Qatar ya, karena dari 2 hari yang lalu sebenarnya saya sempat lihat beritanya ini, tetapi kemudian baru ada realisasi beberapa jam belakangan ini. Nah itu dia Bapak Ibu ya. Tetapi begini kawan-kawan semua, pertanyaannya mengapa Israel sebenarnya menyetujui? Karena ketika 2 atau 3 hari yang lalu ya saya baca itu
pihak dari Hamas ini kan sudah lebih dahulu menyetujui sebenarnya syarat-syarat dalam yang sedang diupayakan oleh pihak Qatar ya, iya Qatar teman-teman ya, yang sedang diupayakan oleh pihak Qatar agar terwujudnya ataupun terlaksananya apa namanya gencatan senjata ya, itu teman-teman pihak Hamas yang lebih dulu menyetujui, sedangkan Israel belum memberikan responnya. Nah, Bapak Ibu semua, tapi kemudian beberapa jam yang lalu katanya ada pembahasan terkait dengan apa namanya pembebasan sandera. Nah, saya mendukanya ya, karena ini kan beragam opini ya. Kemudian bertanya-tanya kenapa ya Israel mau melakukan gencatan senjata, padahal kalau kita perhatikan ya beberapa waktu belakangan dari ulasan-ulasan pihak Israel sendiri menunjukkan mereka memang jauh ya melampaui kekuatan daripada Hamas ya, dan mereka sudah sangat masuk ya hingga ke terowongan, bahkan juga gedung parlemen ya, kantor parlemen Hamas waktu yang lalu itu dikatakan mereka sudah masuk ke sana ya, bahkan sudah mengibarkan bendera. Juga di pantai Gaza pun Israel sudah mengibarkan bendera. Lalu kenapa kemudian mereka mau melakukan gencatan senjata? Nah, Bapak Ibu, kalau saya sih secara pribadi kan ini juga lagi ramai ya sebenarnya, apa namanya beberapa warga Israel itu katanya terutama yang keluarganya disandra itu, saya lihat kemarin ada ulasan yang membahas bahwa mereka pun juga mendesak pemerintah agar segera memulangkan para sandera. Bagaimana caranya ya, tentu itu kan diserahkan kepada pemerintah ya. Dan Bapak Ibu semua, apa namanya saya melihatnya kenapa kemudian Israel mau melakukan gencatan senjata dengan Hamas. Saya pikir ini sebenarnya bukan karena mereka apa namanya mempersiapkan diri untuk serangan lebih kuat lagi ya. Karena saya lihat teman-teman dalam beberapa ulasan Israel memang sudah menunjukkan kekuatan yang begitu, wah ini benar-benar mereka punya teknologi yang canggih Bapak Ibu ya, apalagi mereka juga didukung oleh AS dan beberapa negara lainnya ya, termasuk Prancis kawan-kawannya, juga ada Italia kemarin itu sama ya Jerman ya, lalu juga beberapa hari yang lalu ada uraian ya mana katanya India juga mendukung Israel. Lalu kemudian Bapak Ibu semua, saya lebih melihatnya bahwa ini ya alasan mereka mau menerima usulan tersebut dari Qatar ya, yang dimediasi oleh Qatar. Saya melihatnya adalah demi pembebasan sandera kawan-kawannya. Saya melihatnya seperti itu ya. Jadi beragam opini sih, beragam reaksi yang kemudian disampaikan di ruang publik. Tapi kalau saya secara pribadi melihatnya demikian ya. Tapi apapun itu Bapak Ibu ya, di tengah-tengah ramainya pembahasan mengenai itu, saya selalu konsisten dan tetap pada apa yang pernah saya sampaikan sebelumnya, bahwa yang paling penting adalah situasi di sana segera membaik ataupun kembali menjadi kondusif, karena sesungguhnya yang masyarakat biasa ataupun warga biasa lah yang paling kasihan atas situasi yang seperti ini. Jadi demikian Bapak Ibu semuanya, saudara-saudara sekalian, dan kita harapkan ya apa namanya Bapak Ibu semoga situasinya dan ada kondisi yang paling memungkinkan supaya warganya tidak lagi menjadi korban ya. Jadi salam sejahtera bagi kita semuanya dan terus suarakan kebaikan.